Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat HD, problem pasien HD yang baru maupun yang sudah lama sesungguhnya hampir-hampir sama ya. Problemnya itu di saat HD antara lain pusing, antara lain drop gula, drop tensi, kram, ya sekitar itu ya. Tidak jauh dari situ. Mau pasien baru, mau pasien lama, problemnya hampir sama. Hampir sama, ya. Yang membedakan hanyalah ketabahan. Pasiennya sudah lama seperti saya, ya, di atas 10 tahun cuci darah, itu lebih tabah menghadapi berbagai masalah. Ya, karena sudah mengalami ini sangat lama. Apalagi sebagai pasien yang bermasalah dengan jantung, gangguan-gangguan itu menjadi semacam hal yang biasa. Nah, sahabat-sahabatku, hal yang dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan itu juga hampir sama. Pasien baru maupun pasien lama. Antara lain, kalau drop tensi, ya, menurunkan QB atau menambah NaCl, atau kalau drop gula minum manis, atau kalau saya makan permen, mengurangi jumlah penarikan, atau kalau ekstrim ya, tensinya sangat drop, biasanya sama suster tempat tidurnya dibuat miring ya, kaki yang ada di atas, kepala di bawah. Ya kira-kira mirip-mirip ya. Mirip-mirip dalam hal mengatasi gangguan-gangguan saat cuci darah. Tetapi yang paling lazim, yang paling umum adalah menaikkan dan menurunkan QB atau menurunkan penarikan cairan. Itu hal yang dapat dilakukan di mesin cuci darah. Nah, sahabat-sahabatku, kali ini saya membagi tips ya, tips sederhana. Ini sederhana tetapi kadang-kadang kita perlu tahu ya. Tips menaikkan dan menurunkan QB. Seperti apa? Dulu, tahun-tahun pertama saya HD dengan QB 250. Itu sudah paling tinggi ya di tempat HD saya. Lalu tahun kedua sudah mulai meningkat 280 dan paling tinggi 325. Jadi selama bertahun-tahun saya HD dengan QB 325. Ya, karena waktu itu masih strong, masih kuat ya. Bahkan tarikannya juga lumayan banyak. Nah, setelah sekian tahun memasuki tahun ke-8, 9, 10, apalagi jantung mulai kinerjanya mulai tidak bagus, saya HD dengan QB yang lebih rendah ya. 260 atau 250. Dan untuk itu saya HD 3 kali. Direkomendasi untuk HD 3 kali. Karena jantungnya sudah tidak begitu strong ya. Nah, karena jantung sudah
tidak begitu mumpuni, maka dalam hal kibi saya sangat hati-hati. Nah, ini sesungguhnya juga berlaku buat teman-teman yang sudah berumur ya. Teman-teman yang umurnya sudah 50 tahun ke atas dan menjalani cuci darah, atau teman-teman yang baru awal-awal HD, perlu mengendalikan kibi secara baik. Ya, ini untuk ketahanan kita selama proses HD dan kesehatan jantung kita pada masa yang akan datang, untuk kesehatan jangka panjang. Nah, bagaimana cara mengendalikan kibi? Yaitu jangan memulai HD dengan kibi yang langsung tinggi. Kenapa? Karena ya jantung kita butuh pemanasan, seperti orang olahraga ya, dia butuh pemanasan ya, jalan-jalan di tempat, jogging kecil-kecil, baru olahraga ditingkatkan. Jantung kita juga ya diputar pelan-pelan dulu ya, karena putaran kibi itu ikut menentukan denyutan jantung kita. Jadi putar dulu pelan-pelan ya, supaya jantungnya pemanasan. Beberapa teman memulai dengan kibi 180. Kalau saya memulai dengan kibi 200 ya. Kibi 200 nanti dinaikkan secara bertahap. Ingat, bertahap. Bertahapnya seberapa? Ya relatif ya. Sahabat-sahabatku bisa naik 10 menit sekali. Ya. Kalau 200 naik 210, naik 220, 230 sampai 250. 10 menit sekali. Tapi itu jika HD-nya 5 jam. Ya, jika HD-nya 4 jam cukup 5 menit sekali naik kibi ya, sampai kibi yang diharapkan. Kibi maksimal yang kita harapkan. Ya, usahakan jangan terlalu tinggi ya. Kibi 250, 260 itu cukup bagus. Bahkan jika pola makan kita bagus, lalu HD-nya 5 jam atau 4,5 jam, dialisernya high flux, teman-teman bisa menggunakan kibi antara 230 sampai 250. Itu untuk teman-teman yang nasional, ukuran nasional. Beratnya berat Indonesia ya, antara 50 atau 60. Kalau beratnya lebih tinggi tentu harus disesuaikan lagi ya. Waktunya diatur lagi, kibinya diatur. Itu jika beratnya 70 atau lebih. Nah, penting sekali mengatur kibi ya saat mulai HD. Untuk apa? Untuk kesuksesan kita. HD-nya tidak bermasalah. Tidak ngos-ngosan sampai HD selesai. Mulailah dengan kibi yang rendah. Itu. Nah, jika ada masalah saat HD, misalnya ngedrop, misalnya berkunang-kunang, ya, drop biasanya dimulai dari lekukan di belakang lutut, ya, itu terasa dingin atau berkeringat, atau di punggung. Kalau ada mulai terasa semriwing, ya, geringging-geringging dalam bahasa Jawa, atau kurang nyaman, ya, di punggung atau di lekukan belakang lutut, itu tanda-tanda akan drop. Biasanya drop gula, ya, kalau berkeringat. Kalau mulai pusing, mulai nggak nyaman ya di kepala, itu tanda-tanda drop tensi. Nah, mulailah untuk mengatur lagi kibinya, jangan tinggi-tinggi. Cara menurunkan kibi itu ada tekniknya, ya, nggak asal menurunkan. Nah, beberapa teman itu mengeluh sudah menurunkan kibi, tetapi kenapa masih pusing, masih dropnya berlangsung. Sahabat-sahabatku, dalam menurunkan kibi itu tidak bisa seperti menaikkan kibi bertahap, ya. Kalau menaikkan itu bertahap. 200, 210, 220, 230 sampai 250 yang diinginkan. Tapi kalau menurunkan kibi itu langsung dari 250
turunkan langsung ke 200 atau 180 kalau kondisinya tidak menguntungkan. Kenapa? Supaya langsung rileks, tubuh kita langsung rileks, jantungnya langsung rileks. Kalau bertahap ya tidak nendang, ya. Menurunkan QB tidak boleh bertahap, itu tidak nendang, ya. Turunkan langsung ke 200 lagi. Nah, setelah nanti setengah jam, 1 jam, kondisi nyaman lagi, boleh dinaikkan lagi pelan-pelan secara bertahap. Naikkan bertahap lagi supaya HD-nya adekuat. Jadi ini tips sederhana, sahabat-sahabatku harus tahu, ya. Saat mulai HD, QB-nya bertahap sedikit demi sedikit naik sampai yang diinginkan. Tapi jika bermasalah seperti saya kemarin, ya, jantung saya tiba-tiba nyeri, langsung saya turunkan ke 200. Jadi saat menurunkan itu langsung ke terendah yang biasanya kita lakukan, ya. QB terendah yang biasanya kita setel. Nah, kalau kondisi baik boleh dinaikkan pelan-pelan lagi sampai ya tidak harus maksimal, tetapi boleh naik sedikit. Ini QB saya kemarin saat HD, start dengan QB 200, cukup rendah. Beberapa menit kemudian, sekitar 5 menit saya naikkan jadi 220. Naik sedikit, ya, lalu tunggu beberapa menit, saya naikkan lagi menjadi 230. Beberapa menit kemudian, QB saya naikkan jadi 250. QB tertinggi untuk HD saat ini 3 kali 4 jam. Dengan QB segini aliran arterinya cukup bagus, jadi bisa dipertahankan. Nah, sahabat-sahabatku, saat ini jantung saya cukup lemah, ya, jadi saat HD selalu menggunakan oksigen. Pada jam kedua jantung merasa sakit, biasanya langsung saya turunkan QB menjadi 200. Nanti kalau kondisi membaik, saya naikkan pelan-pelan menjadi 220. Demikian sahabat-sahabatku, tips sederhana mengenai QB. Saya berharap kawan-kawan sahabat HD dapat menjalani HD dengan adekuat, ya, menjalani HD dengan semangat, selesai dengan adekuat, ya. Tetap semangat, tetap sehat, menjadi HD1 Smart.